Shalom, saya Pendeta Mafel Rawung, Pendeta GPPS Gunung Muria Gorontalo, menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Misinya adalah menjadi jemaat yang kuat, dewasa rohani, dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selagi kita ada, selama kita masih bernafas, kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Tuhan berkuasa, saat hati bersatu. Pujian yang terbaik, naikkan pujian, melengkapi makanan, mujizat dinyatakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Mari kita mempersiapkan seluruh keberadaan kita malam hari ini di dalam persekutuan doa. Dan kita mempersiapkan seluruh keberadaan kita datang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang menyembah di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita mau datang mempersembahkan, membawa seluruh keberadaan kita di hadapan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, kami datang untuk memuji, memuliakan Engkau, mempersembahkan persembahan yang terbaik dari seluruh keberadaan hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu mencari wajah-Mu, kami rindu bersekutu, menemukan pribadi-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini. Semua karena Tuhan yang menopang hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan yang mengampuni setiap salah dan dosa kami, melayakkan kami di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Layakan kami, ampuni kami, sucikan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau pribadi yang Maha Kudus, Engkau hanya berdiam, Engkau hanya bertahta di dalam kekudusan Tuhan. Biar kehadiran pribadi-Mu sendiri yang melawat setiap kami Tuhan, menjadi berkat, menjadi milik bagian dari setiap kami pribadi umat-Mu yang datang berdoa mencari Engkau di tempat ini ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau dengan seluruh hidup kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu Bapa. Oh ya Tuhan, sekali lagi dengan tulus kita katakan, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sebab kekuatanku hanya pada-Mu Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin, ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Ya Tuhan, oh kami yakin Tuhan, iman kami kepadamu ya Bapa. Engkau hidup, Engkau ada nyata di sini. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami memuji menyembah Engkau dengan seluruh keberadaan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan,
dengan seluruh hidup kami memuji-Mu, memuja-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami menyembah Engkau hidup, Engkau kudus, Engkau maha besar Tuhan. Engkau layak dipuji dan ditinggikan Tuhan. Engkau maha kudus, maha suci Tuhan. Engkau maha besar, Engkau maha tinggi, maha mulia. Kami menyembah, memberi penghormatan bagi-Mu, Allah yang layak dipuji dan disembah. Engkau pribadi yang layak dipuji dan disembah ya Bapa. Engkau pribadi yang layak dimuliakan dan dipuja Tuhan. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau layak menerima segala pujian dan hormat. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala penghormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu, terpujilah pribadi-Mu, ya Tuhan kami. Ya Allah, junjungan jiwa kami ini, Allah yang disembah, Allah yang dipuja selamanya. Haleluya. Engkau layak Tuhan, Engkau layak, Engkau layak terima sembah dan puji. Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu Bapa. Dimuliakanlah nama-Mu. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang.
hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dengan iman kami katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ya Tuhan, ku yakin saat Kau berfirman, amin, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Oh Tuhan, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bersama, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Benar Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan kami. Engkau Allah yang sanggup mengangkat hidup kami. Engkau Allah yang sanggup melawat dan menjamah setiap hidup kami Tuhan. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau, ya Tuhan, Allah sumber mujizat, Allah sumber kekuatan hidup kami, jiwa kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, Allah sumber pengharapan kami, Allah sumber kekuatan jiwa kami. Maha kuat,
besar, maha suci, maha tinggi. Allah yang tak terbatas, Allah yang melampaui segalanya. Allah yang hidup, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, dahsyat dan ajaib Engkau, adil dan benarlah Engkau Tuhan. Oh, dahsyat perbuatan-Mu, ajaib kuasa-Mu, ajaib kasih anugerah-Mu, limpah kemurahan-Mu. Engkau sungguh layak terima sembah, hormat pujian. Engkau layak Tuhan, Engkau layak. Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada pribadi yang layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan yang tertinggi selain Engkau Tuhan. Tidak ada yang layak menerima segala penghormatan, pujian dan sembah selain Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terpujilah Engkau sungguh pribadi Allah yang maha tinggi. Kami datang merendahkan diri, memberi sembah dan hormat bagi-Mu, memberi puja bagi-Mu. Memberi hormat bagi-Mu Bapa. Sebab Engkau layak, Engkau layak Tuhan. Haleluya. Dengan apa Engkau digambarkan Tuhan, dengan apa Engkau dilukiskan Tuhan. Terlalu ajaib pribadi-Mu Tuhan, terlalu besar dan kudus pribadi-Mu Tuhan. Layaklah seluruh umat ciptaan-Mu memuji, menyembah, memberi penghormatan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat
dan dipulihkannya. Amin Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Benar Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa dalam firman-Mu. Engkau Allah yang berkuasa dalam tindakan dan perbuatan-Mu Tuhan. Sebab tangan-Mu Maha Kuasa Tuhan. Dan Engkau sanggup melawat, Engkau sanggup menjamah, Engkau sanggup mengubahkan setiap hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Apapun yang Engkau kehendaki, apapun yang Engkau mau, Engkau dapat melakukannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua yang Kau rancangkan, semua yang Kau kehendaki, dan semua yang Kau pikirkan dan lakukan bagi hidup kami adalah yang terbaik menurut pandangan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar segala pujian dan sembah yang kami naikkan tulus dari segenap hidup kami Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami dengan tulus menaikkannya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami belajar kepada firman-Mu Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam firman-Mu yang sanggup mendidik hidup kami, merubah hidup kami Tuhan. Semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan memberkati akan hamba firman-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua mendengarkannya saat ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami naikkan doa kami dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Alkitab berkata bahwa selama kita hidup di dalam dunia ini, kita pasti akan mengalami yang namanya tantangan pergumulan hidup. Di satu titik Tuhan membawa kita kepada berkat-berkat-Nya, usaha pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi pada sisi yang lain kita juga dibawa kepada satu pergumulan hidup yang berat, yang tidak mungkin kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan meneguhkan kehidupan kita, bagaimana kita bisa berjalan melangkah dalam kehidupan kita dengan hati yang penuh ucapan syukur. Di Mazmur 136 ayat yang pertama, kita akan baca bersama-sama Mazmur 136 ayat yang pertama dengan judul Di Atas Kasih Setia Allah kepada Orang Israel. Orang Israel bicara tentang umat Tuhan dan juga gambaran tentang kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita baca bersama-sama 2-3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Kita ulang membaca sekali lagi dan kita katakan dengan iman, amin. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kalau kita membaca secara keseluruhan dari ayat ini, mulai ayat yang pertama sampai yang ke-26, ayat di bawahnya itu bicara terus bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat pertama, yang kedua, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ketiga, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ayat yang keempat, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan seterusnya. Artinya apa? Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita memahami bahwa Tuhan itu punya kasih setia Tuhan yang besar, punya kasih setia yang besar dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Nah, ayat ini tentunya kita pernah mendengar tentang ucapan syukur atau bagaimana kita bersyukur. Saya memiliki kata yang penting yang selalu saya ungkapkan di dalam hidup saya, bahwa tempat yang terhormat selain kita memiliki kerendahan hati, tempat yang terhormat itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, bersyukurlah kepada Tuhan ini bukan saran, tetapi perintah. Kata la ini di dalam terjemahan bahasa Ibrani ada satu tindakan dari seluruh kehidupan kita, dari hati, pikiran, dan perbuatan kita. Menghadapi situasi kondisi apapun kita harus bersyukur. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan yang berat dalam hidup kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan membawa kita kepada sakit penyakit, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. 2 hari ini istri saya sedang mengalami sakit di badan, makanya tidak hadir hari ini. Karena tidur dan kemudian berdiri itu terasa sakit begitu ya. Tidak tahu kenapa, tetapi saya percaya Tuhan pasti akan menolong karena kasih setia Tuhan itu besar di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lewat ayat firman Tuhan ini, mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Jadi ada 5 hal yang sangat penting dari Mazmur 136 ini, mengapa kita bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, karena itu dikatakan kita bersyukur karena Tuhan sangat baik di dalam hidup kita. Amin. Makanya dikatakan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Ia baik. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, secara manusia mungkin kita tidak bisa memahami betapa pentingnya kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kadang-kadang secara kasat mata mungkin kita tidak pernah melihat, tetapi kebaikan Tuhan itu terbukti di dalam hidup kita. Ketika kita hari ini datang beribadah kepada Tuhan, datang berdoa, kita menyembah kepada Tuhan, karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan memberkati kehidupan kita di dalam pekerjaan kita, maka itu tanda bahwa Tuhan sedang bekerja secara luar biasa, memberkati pekerjaan kita sekalipun di tengah-tengah tantangan pergumulan yang terjadi di tengah-tengah usaha kita. Tetapi kalau hari ini Tuhan tetap memberkati kita, kalau kita bisa makan apapun yang kita makan, baik tahu, tempe, ikan, ayam dan lain sebagainya, itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini saya sedang melakukan penelitian di kota Gorontalo. Mungkin saudara tahu apa yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Saya sedang melakukan penelitian di beberapa tempat dan saya menemukan ada orang-orang yang secara standar ekonomi rata-rata itu sangat lemah begitu ya. Untuk makan sehari-hari
mereka itu membutuhkan pertolongan orang lain. Saya bertanya kepada seorang ibu usianya 46 tahun, tetapi secara wajah itu kayaknya lebih dari usia 46 tahun, mungkin di atas 50. Tetapi mungkin karena kondisinya yang seperti itu, kelihatannya dalam pandangan saya itu dia sudah tua. Tetapi dia menjawab bahwa usianya 46 tahun. Nah, ketika saya bertanya, dia bercerita tentang kondisinya, suaminya sakit. Kemudian dia mengambil dos di tempat-tempat tertentu, kemudian dia jual untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Saudara yang kasih dalam Tuhan, melihat kondisi seperti itu di dalam hati saya, bahwa ada orang-orang tertentu secara ekonomi, secara kebutuhan hidup, mereka sangat lemah, Dan kita harus bersyukur dengan melihat kondisi yang seperti itu. Kalau Tuhan memberkati kehidupan kita, kalau kita bisa makan yang enak, walaupun tahu tempe kita bumbui begitu rupa sehingga kita bisa makan dengan lahap, karena Tuhan menyatakan kebaikan dalam hidup kita. Dan tentunya ketika Tuhan menyatakan kebaikan, kita juga harus menjadi pribadi yang baik bagi semua orang. Amin. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bukan karena ketika Tuhan menyatakan kebaikan dalam kehidupan kita dan kita memuaskan diri dari kebaikan Tuhan, ya, di tengah-tengah berkat yang kita dapatkan atau yang kita miliki untuk kepuasan diri kita sendiri. Tetapi kita juga harus menolong sesama yang membutuhkan. Amin. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mengapa kita bersyukur ketika Tuhan memberkati kita? Karena Dia adalah Allah yang baik, maka marilah kita menikmati kebaikan Tuhan itu. Dan marilah kita juga menjadi saksi bagi semua orang. Dan kemudian berikutnya adalah mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan bersyukur ada keajaiban Tuhan, ada mujizat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Di ayat yang keempat dan ayat yang ke-13, karena Dia atau Tuhan seorang diri melakukan keajaiban yang besar. Di ayat yang ke-13, kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita melihat dikatakan kepada Dia, yaitu Tuhan. Dia adalah seorang diri. Dia adalah Allah yang Esa. Kalau di dalam Kristen kita mengenal Allah yang Esa, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Adalah Allah yang Esa di dalam keyakinan kita. Dikatakan Dia seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban yang besar. Kalau kita berkaca di dalam kebenaran firman Tuhan, misalnya di dalam Perjanjian Baru, maka kita melihat bagaimana ketika posisi murid-murid Yesus yang sedang menyeberang di danau, kemudian terjadi angin sakal, kemudian terjadi gelombang yang dahsyat sehingga nyaris membuat perahu itu tenggelam. Tetapi Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan. Dia bukan hanya mengajar murid pada waktu itu, bahkan orang banyak pada waktu itu. Tetapi Dia juga adalah Tuhan yang berkuasa. Makanya Yesus berjalan di atas air, menunjukkan Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak mungkin manusia bisa berjalan di atas air. Kalau sekarang kan kalau orang lihat di video-video, ada orang yang berjalan di kolam renang begitu ya, atau di tempat tertentu ada air begitu, ya dia berjalan begitu rupa. Padahal di bawahnya itu ada kaca memang yang tidak bisa dilihat. Memang mereka sudah atur dan orang-orangnya itu seolah-olah melihat ketakjuban
padahal itu sebenarnya tidak nyata. Tidak nyata, tetapi Yesus berjalan di atas air karena dia adalah Tuhan. Ketika murid-murid sedang mengalami ketakutan karena angin sakal dan danau yang luar biasa yang menghimpit kehidupan mereka. Kemudian mereka bilang, ya, itu hantu. Tuhan kok menjadi hantu? Karena ketakutan yang mereka lihat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tetapi Yesus bilang, ini aku, jangan takut. Dan kata yang dipakai, ini aku, jangan takut. Ternyata di dalam bahasa Yunani berkata begini, aku adalah aku. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, aku tetap ada dan selama-lamanya ada untuk kamu. Kalau di dalam teks bahasa Indonesia, karena kita melihat ada kekurangan bahasa di dalam teks bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Yunani bicara tentang kehadiran Yesus adalah Tuhan dari sepanjang masa, dari sesuatu dimulai, Yesus sudah ada, kemudian sampai akhir zaman, bahkan Yesus pada akhir zaman akan datang kembali untuk setiap kita yang percaya kepada Tuhan, bahkan untuk setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di sana ada penghakiman. Bagaimana orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang melakukan dosa, tempatnya di neraka. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan, kita menjadi orang yang menjadi saksi dan berkat bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Tempat kita adalah di sorga. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana ketika murid-murid sedang mengalami ketakutan, Yesus hadir dan Yesus bilang, jangan takut, aku adalah aku. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya aku sudah ada untuk kamu. Kemudian Yesus bilang kepada Petrus, kalau memang engkau percaya, engkau berjalan di atas air. Kemudian Petrus bisa berjalan. Saudara, dia sudah bisa berjalan, tetapi karena dia melihat di sebelah kiri, muka belakang itu ada gelombang yang dahsyat. Kemudian dia takut, kemudian dia tenggelam. Tetapi kita melihat di sini prinsipnya adalah ketika kita percaya kepada Tuhan, ada keajaiban-keajaiban yang terjadi di sana. Amin. Cik Leli percaya bahwa ada keajaiban Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Cik Leli. Selama ini kan sakit, tetapi Tuhan menyembuhkan. Saudara, saya memberikan kesaksian, ada seorang jemaat yang baru percaya kepada Tuhan, dan dia sempat masuk di gereja GPPS, tapi sekarang dia sudah pulang di Palu atau di Banggai, daerah Banggai ya, Luwuk ke sana. Dia mengalami kanker. Kemudian dia meminta kepada saya bersama istri untuk mendoakan dia. Tuhan mendorong saya untuk mendoakan dia. Kalau Tuhan berkehendak dia sembuh, pasti dia akan sembuh. Bergantung imannya kepada Tuhan ketika saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dia juga berdoa, mengikuti saya berdoa. Apa yang terjadi? Berapa hari kemudian dia datang dan menyatakan Tuhan sudah menyembuhkan dia. Saudara, artinya bahwa di dalam Tuhan yang kita percaya pasti ada mujizat yang luar biasa. Amin. 2 kali saya kena stroke. Sebenarnya ada alasan kenapa saya kena stroke. Tetapi di dalam hati saya alasan itu saya buang. Saya tidak menceritakan alasannya. Tetapi saya menceritakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kondisi saya pada waktu itu. Ketika saya tahu yang pertama, stroke yang pertama, itu sebenarnya saya menjadi galau, takut begitu ya. Secara manusia, walaupun hamba Tuhan takut. Karena ketika dokter di sini berkata, saya sudah di syaraf yang ke-12. Saya pikir syaraf yang ke-12 biasanya ini bibir sobengko atau apa dan lain sebagainya begitu. Tetapi kondisinya tidak ada apa-apa begitu ya. Tetapi saya melihat di satu sisi bahwa kebaikan Tuhan
atau keajaiban Tuhan atau mujizat Tuhan kadang-kadang terjadi di tengah-tengah kondisi yang memang Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk saya bisa melihat kebesaran Allah di tengah-tengah kejadian itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin saudara tidak tahu, ketika saya mengalami stroke yang pertama, kemudian ada orang yang kemudian WA kepada hamba Tuhan. Oh si Pak Marvel itu, ya intinya begini, si Pak Marvel itu tidak lama akan mengikuti Pak Petrus, akan mengikuti Pak Samuel, mungkin saya tahu ya. Itu WA yang kemudian berdengung, kemudian saya dengar. Kemudian ada hamba Tuhan bicara seperti itu. Saya cuma bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan saya mengalami stroke pada waktu itu. Dan kemudian hamba Tuhan juga berbicara, kalau saya bilang dengan bahasa yang kurang ajar begitu ya. Lama-lama Pak Marvel akan dipanggil Tuhan. Maksudnya kan begitu. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya di tengah-tengah kondisi seperti itu ada mujizat Tuhan yang terjadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makanya saya tidak lama berada di rumah sakit. Besoknya saya minta pulang begitu ya. Sekalipun saya harus belajar lagi kepada Tuhan, belajar firman Tuhan lagi karena secara memori kan ada banyak yang menghilang. Dan kemudian saya belajar tulis menulis lagi. Sampai saya tidak bisa berkhotbah pada waktu itu ya. Nah, tetapi saya melihat ada mujizat Tuhan terjadi. Nah, kadang-kadang mujizat Tuhan itu tidak langsung terjadi di dalam kehidupan kita. Kadangkala kita mengalami sakit butuh proses berbulan-bulan. Tetapi di tengah-tengah proses iman kita tetap berjalan. Jangan putus, tetap berjalan kepada Tuhan. Saya belajar menulis, kemudian bicara tentang firman Tuhan. Ketika saya menulis itu pun ada kata yang salah dan sebagainya. Kemudian saya ulang-ulang menulis. Tetapi itulah mujizat Tuhan terjadi. Sekalipun membutuhkan sebuah proses ya. Nah kemudian mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Selain Allah adalah baik dalam hidup kita. Karena di dalam Allah ada mujizat atau kebaikan Tuhan atau keajaibannya. Kemudian yang kedua, karena ketika kita bersyukur maka ada kekuatan yang terjadi dalam hidup kita. Kekuatan ini bicara tentang satu kemampuan ketika kita menjalani kehidupan kita pada waktu kita mengalami masalah. Makanya di ayat yang ke-12, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya ayat ini bicara tentang ada kekuatan Allah yang terjadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Ini bicara tentang kehidupan kita ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Terkadang itu ada kekuatan yang kita temui di dalam hati dan pikiran kita. Coba kalau ketika kita mengalami masalah kemudian kita bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, menyalahkan suami atau menyalahkan istri, menyalahkan anak, menyalahkan keluarga dan lain sebagainya. Maka itu akan membuat kita semakin terpuruk. Kita tidak memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, maka ada kekuatan yang luar biasa yang tiba-tiba mengalir dalam hidup kita sekalipun kondisi kita masih terjadi masalah. Tetapi kekuatan itu yang membuat kita bersemangat untuk menjalani kehidupan ini di dalam Tuhan. Mengapa kita bersyukur? Yang keempat, karena dengan mengucap syukur ada kemenangan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Di dalam sejarah bangsa Israel, di ayat yang ke-17, kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Contohnya Daud, dia menghadapi musuh-musuh yang besar, musuh-musuh yang kuat.
Contohnya ketika Daud menghadapi Goliat, kekuatan apa yang dia pakai? Tentunya kekuatan yang dia bawa atau kemenangan yang ada di dalam hidupnya, karena dia mengandalkan Tuhan. Dengan alih-alih yang ada, kemudian dia bisa menghancurkan atau membunuh Goliat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini contoh dari Daud. Kalau mungkin contoh di dalam kehidupan kita, kemenangan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita, mungkin seiring dengan masalah-masalah yang terjadi di tempat usaha kita. Mungkin dulu sebelum pandemi atau tahun-tahun yang lalu, pendapatan kita itu lebih banyak dibandingkan dengan yang sekarang. Karena juga saya tahu dan saya juga bergumul untuk seluruh jemaat Tuhan. Dan kami juga terus berdoa dari usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Karena saya tahu. Tetapi terkadang ketika kita percaya kepada Tuhan, kemenangan itu butuh proses di dalam kehidupan kita. Yang penting kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyatakan kemenangan. Artinya akan memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari 4 hal ini, maka Tuhan memberikan pelajaran di dalam hidup kita. Supaya dalam kondisi apapun yang sedang kita lalui, apakah itu berkat ataukah itu masalah, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah harapan Tuhan di dalam hidup kita. Saya percaya ketika kita mengucap syukur, kita akan memiliki kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, kekuatan di dalam Tuhan, kemenangan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Biarlah ini menjadi satu perenungan kita bersama ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat di dalam hidup kita. Kondisi apakah yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Membuat kita lemah, membuat kita putus asa, membuat kita terjepit. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang baik yang tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia pasti melakukan mujizat. Dia pasti akan memberikan kekuatan. Dia pasti akan memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan.
bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dengan iman katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi, kekuatan-Mu terjadi, kemenangan-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jemaat Tuhan yang kekasih, apakah di antara kita sedang mengalami kesulitan, pergumulan hidup? Saudara bisa mengangkat tangan atau menaruh tangan saudara di dada masing-masing. Mungkin saudara sedang mengalami pergumulan atas sakit penyakit, pergumulan ekonomi, atau masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Saya berdoa untuk saudara, dan saudara juga berdoa kepada Tuhan, sehingga secara bersama-sama dengan iman kita berdoa kepada Tuhan. Dan percayalah Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan melakukan mujizat, melakukan kemenangan, memberikan kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan, Engkau melihat setiap doa yang dinaikkan, bahkan setiap tangan yang terangkat atau tangan yang ditaruh di dada, menghadapi setiap kesulitan secara fisik, baik sakit penyakit, secara ekonomi, atau kondisi-kondisi yang lain. Namun kami percaya kepada Tuhan, dan kami meletakkan kehidupan kami dalam ucapan syukur sepenuh kepada Tuhan. Dan hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Tuhan menyatakan kekuatan, Tuhan menyatakan kesembuhan, Tuhan menyatakan kemenangan. Tuhan memberikan kelegaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami. Tuhan memberkati rumah tangga kami. Hubungan suami istri semakin baik. Hubungan dengan anak-anak semakin baik. Ada terobosan-terobosan baru yang terjadi dalam rumah tangga kami. Ada terobosan-terobosan ekonomi dalam pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan melakukan yang terbaik selama kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Maka kebaikan Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Dalam kondisi apapun, Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap kami bersyukur. Karena Engkau selalu baik dalam hidup kami ya Tuhan.
dan pasti akan menolong terhadap masalah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk Provinsi Gorontalo supaya diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Tuhan, kami sama-sama berdoa untuk Provinsi Gorontalo, baik di kota, kabupaten, dan setiap desa yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Provinsi Gorontalo, kabupaten, kotanya dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin kami, gubernur, wakil gubernur bersama dengan jajarannya, bupati, wakil bupati bersama dengan jajarannya, wali kota dan wakil wali kota bersama dengan jajarannya. Tuhan berikan hikmat secara luar biasa sehingga mereka dapat memimpin Gorontalo menjadi Gorontalo yang diberkati oleh Tuhan, Gorontalo yang maju, ekonominya maju, pekerjaannya maju. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan melimpah di kota Gorontalo. Kami bawa juga bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Para pemimpin kami, presiden, wakil presiden bersama dengan jajarannya yang berada di tingkat pusat sampai di daerah, TNI, Polri, dan setiap masyarakat yang ada. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kami bawa bangsa Indonesia kepada berkat-berkat Tuhan. Kami bawa kepada pemimpin kami dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dan kami percaya juga setiap kami, Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu kami mengarahkan tangan kami, baik jemaat yang ada di gereja, bahkan di rumah masing-masing yang mungkin akan mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat yang luar biasa, yaitu berkat kekuatan, kesehatan, berkat sukacita, damai sejahtera, berkat jasmani dan rohani melimpah dalam kehidupan kita, melimpah dalam rumah tangga kita, melimpah dalam pekerjaan kita. Usaha kita dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.